Kamu tahu momen ketika hidupmu jungkir balik dalam hitungan detik? Ketika semua yang kamu yakini benar ternyata adalah kebohongan besar? Ketika tanah tiba-tiba hilang dari bawah kakimu dan kamu terombang-ambing di udara, sama sekali tidak bisa memahami apa yang terjadi. Itulah persisnya yang terjadi padaku pada suatu Sabtu di bulan Maret, sebuah Sabtu biasa. Sebuah Sabtu yang seharusnya sama seperti yang lain. Suamiku sedang bepergian untuk urusan pekerjaan. Atau setidaknya, itulah yang kupikirkan. Itulah yang dia katakan padaku. Itulah yang kupercayai dengan segenap jiwaku sampai sebuah foto muncul di Instagram Stories-nya. Sebuah foto yang bertahan tepat 3 menit. Hanya 3 menit, tapi 3 menit itu cukup bagi 87 orang untuk melihatnya. 3 menit yang cukup bagi 14 orang untuk mengambil tangkapan layar. 3 menit yang menghancurkan 6 tahun pernikahan, karena di foto itu dia berada di pantai. Pantai? Bukan di gedung perkantoran, bukan di pusat konvensi, bukan di hotel di Surabaya seperti yang dia katakan padaku. Pantai, bergandengan tangan dengan wanita lain, tersenyum, bahagia, benar-benar jatuh cinta. Dan dia bilang dia sedang di Surabaya bekerja. Sebelum aku melanjutkan cerita tentang apa yang terjadi hari itu, dan terutama apa yang terjadi ketika ayahku dan kakakku yang seorang polisi tiba di rumahku dan suamiku masuk melalui pintu untuk menemukan mereka berdua menunggunya, aku ingin meminta bantuanmu. Jika kamu menonton video ini sekarang dan entah bagaimana bisa mengaitkan diri dengan cerita ini, jika kamu pernah mengalami pengkhianatan, jika kamu merasakan sakit ini, atau jika kamu mengenal seseorang yang mengalaminya, silakan berlangganan saluran ini, tekan bel notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita apapun, dan tinggalkan suka karena itu membantu saluran ini tumbuh dan menjangkau lebih banyak wanita yang sangat membutuhkan untuk mendengar pengalaman-pengalaman ini. Dan beritahu aku di kolom komentar jam berapa kamu menonton cerita ini dan dari provinsi atau kota mana kamu berasal. Aku membaca setiap komentar, masing-masing dari mereka, dan aku membalas kapanpun aku bisa, mengetahui bahwa ada orang-orang dari seluruh negeri, dari pesisir timur hingga pesisir barat. Mengikuti cerita-cerita ini memberiku kekuatan untuk terus berbagi. Jadi, turunlah sekarang, tinggalkan komentarmu, beritahu aku dari mana kamu berasal dan jam berapa sekarang, dan mari kita selami cerita ini bersama. Aku jamin kamu tidak akan melupakannya dalam waktu dekat karena apa yang terjadi padaku bisa terjadi pada siapa saja. Dan kita perlu bersiap. Namaku Anissa. Aku 30 tahun dan tinggal di Bandung, Jawa Barat. Aku seorang desainer grafis. Aku bekerja dari rumah. Aku melakukan pekerjaan lepas dan aku memiliki klien tetapku. Aku memiliki kehidupan yang tenang, teratur. Atau setidaknya, itulah yang kupikirkan. Tapi pada tanggal 23 Maret 2024, hidupku berubah total karena sebuah foto. Sebuah foto sederhana yang diposting secara tidak sengaja, dihapus 3 menit kemudian, tapi 87 orang sudah melihatnya, termasuk ayahku, termasuk kakakku yang seorang polisi, termasuk teman-teman, sepupu, bibi, dan tetangga. Dan ketika suamiku pulang malam itu dan melihat ayahku dan kakakku duduk di ruang tamu menunggunya, ekspresi wajahnya, cara dia membeku di pintu, ketakutan mutlak di matanya, itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Tapi biarkan aku mundur sedikit. Biarkan aku bercerita bagaimana semuanya dimulai. Karena agar kamu memahami besarnya apa yang terjadi hari itu, untuk memahami besarnya pengkhianatan dan kebohongan, kamu perlu memahami siapa aku, siapa kami sebagai pasangan, dan terutama siapa yang kupikir dia, siapa yang kupercayai telah kunikahi. Aku bertemu Randy pada tahun 2016 di sebuah kafe di Jalan Braga di pusat kota Bandung. Aku baru saja berusia 22 tahun. Aku memulai karirku sebagai desainer, mengambil pekerjaan lepas di sana-sini, masih tinggal bersama ayah dan kakakku. Malam itu, aku keluar bersama teman-temanku merayakan ulang tahun salah satu dari mereka. Kami berada di bar memesan minuman, tertawa, berbicara keras, hanya menikmati malam ketika dia muncul tepat di sampingku. Tinggi sekitar 180 cm, rambut gelap tertata rapi, janggut bersih, kemeja biru lengan digulung, senyum lebar, gigi putih sempurna, dan mata coklat yang bersinar,
bahkan di pencahayaan remang-remang kafe. Dia adalah tipe pria yang menarik perhatian ketika dia masuk ke sebuah ruangan, yang membuat wanita melihat dua kali, yang memiliki daya tarik. Dia bersandar di bar tepat di sampingku, memberiku pandangan samping dengan senyum tipis, dan mengucapkan kalimat paling klise di dunia. Kamu adalah wanita tercantik di pesta ini. Aku tertawa terbahak-bahak. Aku tertawa karena itu terlalu klise untuk menjadi nyata, karena itu persis jenis kalimat yang digunakan setiap pria. Tapi ada sesuatu dalam cara dia mengatakannya, kepercayaan diri, nada suaranya, cara dia menatapku, menunggu reaksiku dengan senyum tipis yang mengatakan dia tahu itu klise tapi sama sekali tidak peduli. Ada sesuatu yang tulus di sana, atau begitulah pikirku. Aku menatapnya, menyilangkan tangan, memiringkan kepala, dan menjawab tanpa berpikir panjang. Aku yakin kamu mengatakan itu kepada semua wanita. Dia mengangkat bahu, masih tersenyum, dan sedikit mendekat. Cukup dekat bagiku untuk mencium parfumnya. Aroma maskulin woody yang sangat enak, tidak. Hanya kepada mereka yang pantas mendapatkannya. Dan begitu saja, dia memikatku. Kami berbicara sepanjang malam. Dia lucu, cerdas, tahu cara membuatku tertawa, dan tahu cara mendengarkan juga, yang langka bagi pria yang kutemui di pesta. Kebanyakan dari mereka hanya ingin membicarakan diri sendiri, membual tentang mobil mereka, jam tangan mereka, rekening bank mereka. Bukan Randy, dia bertanya padaku. Dia ingin tahu tentang hidupku, pekerjaanku, mimpiku, rencanaku. Dia ingin tahu apa yang kusukai, jenis musik apa yang kudengarkan, tempat mana yang kuimpikan untuk dikunjungi. Dan dia benar-benar mendengarkan. Dia menatap mataku, memperhatikan, dan menanggapi dengan komentar-komentar bijaksana yang menunjukkan dia benar-benar tertarik. Ketika pesta berakhir sekitar jam 4 pagi, kami bertukar nomor. Dia mengirimi aku pesan keesokan harinya. Selamat pagi wanita tercantik di pesta. Tidur nyenyak? Aku tersenyum ketika melihat pesan itu. Aku membalas, dan kami mulai berkirim pesan tanpa henti. Dia mengajakku berkencan, kami pergi ke restoran bagus, lalu bioskop, lalu berjalan-jalan di sekitar Danau Cihampelas, dan dalam waktu 2 bulan, kami resmi berpacaran. Randy adalah manajer penjualan regional untuk perusahaan distribusi besar yang berbasis di Jawa Barat, memasok produk ke supermarket, apotek, dan rantai retail. Dia menghasilkan uang banyak, uang yang sangat banyak untuk usianya. Dia berusia 27 tahun saat itu dan sudah menjadi manajer. Dia punya mobil sendiri, menyewa apartemen yang bagus, memiliki kehidupan yang stabil. Dia ambisius. Dia selalu berbicara tentang naik tangga karir, mendapatkan promosi, menjadi direktur suatu hari nanti, mungkin membuka bisnis sendiri. Dia selalu berbicara tentang membangun masa depan yang solid, dan aku menyukai itu darinya. Aku menyukai tekadnya, keyakinannya yang mutlak bahwa dia akan mendapatkan semua yang dia inginkan karena dia membuatku merasa aku adalah bagian dari rencana-rencana itu, bahwa kami akan membangun semuanya bersama, bahwa dia melihat masa depan bersamaku. Suatu hari kita akan punya rumah sendiri, kita akan punya anak, kita akan keliling dunia, kita akan punya semua yang pantas kita dapatkan. Begitulah katanya. Dan aku mempercayainya, aku mempercayai setiap kata. Keluarganya adalah kelas pekerja, orang-orang sederhana. Ayahnya, Pak Budi, adalah seorang montir mobil. Ibunya, Ibu Siti, adalah seorang ibu rumah tangga. Dia punya seorang adik perempuan, Ira, 2 tahun lebih muda, yang bekerja sebagai perawat IGD. Orang-orang baik, orang-orang jujur, pekerja keras. Mereka menyambutku dengan tangan terbuka sejak awal. Ibu Siti memperlakukanku seperti anak perempuan. Pak Budi memanggilku menantu kesayangannya. Ira menjadi temanku, aku merasa seperti bagian dari keluarga. Dan keluargaku. Nah, keluargaku sedikit lebih rumit. Ayahku, Pak Hendra, berusia 52 tahun ketika dia bertemu Randy. Dia adalah seorang sopir truk jarak jauh yang pensiun dini karena cacat setelah kecelakaan beruntun parah di jalan tol. Dia adalah pria pekerja keras yang kasar, sedikit bicara, tangan berat, tatapan berat.
Tipe pria yang membuatmu takut hanya dengan melihatnya, yang jarang berbicara, tetapi ketika dia berbicara, semua orang di ruangan itu mendengarkan. Dia membesarkanku dan kakakku Arya sendirian setelah ibuku meninggal ketika aku berusia 8 tahun. Kanker payudara. Cepat, agresif. Dalam 6 bulan, dia pergi. Ayahku tidak pernah menikah lagi. Tidak pernah menginginkan wanita lain dalam hidupnya. Dia mengatakan satu-satunya tujuannya adalah membesarkanku dan Arya, dan itulah yang dia lakukan. Dia bekerja keras. Dia menghabiskan berminggu-minggu jauh dari rumah di jalan, tetapi dia selalu kembali, selalu membawakan kami hadiah, selalu memastikan kami baik-baik saja. Dia adalah ayah dan ibu bagi kami. Ketika aku memperkenalkan Randy kepada ayahku, aku gugup. Sangat gugup karena ayahku sulit, curiga, dan sangat protektif. Setiap pacarku harus melewati ujiannya, dan ujian ayahku brutal. Aku ingat hari itu. Makan siang minggu di rumah kami. Randy tiba tepat waktu, mengenakan jas dan dasi. Meskipun aku sudah bilang itu santai, dia membawa sebotol anggur mahal untuk ayahku dan seikat bunga untukku. Ayahku membuka pintu, menatap Randy dari atas ke bawah dalam keheningan total selama sekitar 5 detik, yang terasa seperti 5 jam, dan akhirnya menyingkir. Masuk. Hanya itu. Makan siang tegang. Ayahku menginterogasinya. Apa pekerjaanmu? Berapa penghasilanmu? Dari mana orang tuamu berasal? Apakah kamu punya rumah? Apakah kamu berencana menikah? Apakah kamu akan menjaga putriku? Randy menjawab semuanya dengan tenang, hormat, menatap mata ayahku, tanpa gagap, tanpa ragu. Setelah makan siang, ayahku mengajak Randy ke garasi. Mereka berada di sana berbicara selama setengah jam. Ketika mereka kembali, ayahku menarikku ke dapur. Dia serius, pekerja keras, dia menghormatimu. Tapi aku akan terus mengawasinya. Apapun yang terjadi, apapun kamu hubungi aku. Paham? Aku paham, ayah. Dan begitu saja, Randy diterima di keluarga. Kakakku Arya bahkan lebih sulit untuk dimenangkan. Arya berusia 30 tahun saat itu, seorang petugas Polrestabes Bandung selama 8 tahun, bertubuh besar, lengan penuh tato, selalu cemberut, tipe pria yang tidak mudah tersenyum dan sangat protektif. Dia menatap Randy seolah dia sedang melihat seorang tersangka dalam barisan. Jika kamu membuat adikku menangis, kamu akan punya masalah denganku, dan aku tidak bercanda. Randy menelan ludah, mengangguk, dan Arya akhirnya menjabat tangannya, meremasnya keras, sangat keras. Randy mencoba menyembunyikannya, tetapi aku melihat ekspresi kesakitan di wajahnya, tetapi akhirnya semua orang menerimanya. Pada tahun 2018, kami menikah. Itu adalah upacara yang indah di sebuah gereja di pusat kota, penuh orang, teman, keluarga, rekan kerja. Ayahku mengantarku ke pelaminan. Dia mengenakan jas hitam, dasi biru, rambutnya disisir rapi. Dia tidak pernah suka berdandan. Tapi hari itu, dia terlihat rapi sempurna. Ketika kami sampai di altar, dia meremas tanganku, menatap mataku dalam-dalam. Kamu yakin, sayang? Aku yakin, ayah. Dia menarik napas dalam, mengangguk, lalu berbalik menatap Randy, dan ekspresinya berubah total. Menjadi gelap, berat, mengancam. Itu adalah tatapan yang tidak membutuhkan kata-kata. Itu adalah tatapan yang mengatakan, aku menyerahkan hal terpenting dalam hidupku kepadamu. Satu-satunya hal yang penting bagiku di dunia ini. Jangan sampai aku menyesalinya karena jika kamu membuat putriku menderita, tidak akan ada lubang di bumi ini yang cukup dalam untuk kamu sembunyi dariku. Randy mengerti, dia mengangguk hormat, terlihat sangat serius, dan mengulurkan tangannya. Ayahku menjabatnya dengan kuat dan akhirnya melepaskan tanganku. Upacara itu indah, cincin, janji, ciuman. Resepsi setelahnya bahkan lebih baik. Musik, dansa, sate lezat, minuman, tawa. Ayahku berdansa denganku. Kakakku memberikan pidato emosional yang membuatku menangis. Randy mengangkatku dalam pelukannya dan membawaku ke mobil di bawah hujan beras dan kelopak mawar. Kami pergi berbulan madu ke Malang, Jawa Timur.
2 minggu yang sempurna, dingin, api unggun, coklat panas, menjelajahi siang hari, makan malam romantis di malam hari. Ketika kami kembali, kami menyewa sebuah apartemen kecil di dekat Dago, 2 kamar tidur, ruang tamu, dapur, area laundry kecil. Tidak mewah, tapi itu milik kami. Aku terus bekerja sebagai desainer grafis. Randy terus bekerja di perusahaan distribusinya. Kami membagi tagihan, kami membagi pekerjaan rumah, kami berbagi hidup dan itu baik. Itu sangat baik untuk sementara waktu di tahun 2020. Aku hamil? Itu direncanakan. Kami telah membicarakannya, memutuskan bersama. Ayo punya bayi, 3 bulan kemudian. 2 garis merah muda dites. Positif. Aku menangis. Randy menangis. Kami berpelukan di dapur apartemen kami dan hanya tetap di sana berpelukan, bermimpi tentang masa depan. Kehamilanku lancar. Beberapa mual di pagi hari di awal, tapi itu berlalu. Perutku membesar. Kami pergi USG, melakukan tes. Kami mengetahui itu laki-laki. Randy ingin memberinya nama Raffi. Aku setuju. Nama yang bagus, kuat. Raffi lahir pada November 2020. Persalinan normal, panjang, menyakitkan. Tapi ketika mereka meletakkan bayi mungil itu di pelukanku, semua penderitaan itu sepadan. Dia sempurna. Kecil, merah muda, mata tertutup, tangan mungil. Dan ketika dia membuka matanya untuk pertama kalinya dan menatapku, aku tahu hidupku telah berubah selamanya. Segala sesuatu yang kulakukan sejak saat itu akan untuknya. Randy adalah ayah yang sangat hadir di awal. Sangat hadir. Dia bangun di tengah malam ketika Raffi menangis, mengganti popok, memandikannya, menidurkannya. Dia membagi semuanya denganku, dan aku suka melihatnya bersama putra kami. Aku suka cara dia menatap Raffi dengan cinta, dengan bangga, seolah dia tidak percaya dia telah membantu menciptakan manusia kecil ini. Aku pikir aku memiliki segalanya. Suami yang hadir, putra yang sehat, pekerjaan yang kusukai yang kulakukan dari rumah, keluarga yang mendukung, kondominium yang akhirnya berhasil kami beli pada tahun 2023. Kami masing-masing membayar setengah uang muka menggunakan tabungan kami dan beberapa bantuan dari keluarga kami, mobil di garasi, tagihan dibayar tepat waktu, kehidupan yang stabil. Aku pikir aku memiliki impian Indonesia yang sempurna, tetapi aku tidak memilikinya. Yang kumiliki adalah kebohongan yang terkonstruksi dengan baik. Kebohongan yang begitu rapi disusun, begitu teliti dilatih sehingga aku tidak pernah curiga sedikit pun bahkan untuk 1 detik pun. Segalanya mulai berubah perlahan, begitu perlahan sehingga aku bahkan tidak menyadarinya pada awalnya. Itu bertahap, halus, seperti ketika kamu melihat tanaman pot setiap hari dan tidak menyadari bahwa ia mati sampai daunnya sudah coklat dan kering. Begitu saja. Randy selalu bepergian untuk pekerjaan. Sejak kami mulai berkencan, itu adalah bagian dari rutinitasnya. Mengelola akun, mengunjungi klien, menghadiri pameran dagang, pergi ke konvensi, Jakarta, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, 2. Mungkin 3 kali sebulan. Terkadang dia akan pergi selama 2 hari, terkadang 3, tidak pernah lebih dari itu, dan dia selalu transparan. Dia selalu memberitahuku ketika dia pergi, selalu mengirimiku pesan ketika dia sampai di hotel, selalu menelepon sebelum tidur. Dia mengirim foto kamar, pemandangan, makanan. Dia selalu membuatku merasa disertakan, bahkan dari jauh. Tapi pada tahun 2023, perjalanan meningkat. Pada awalnya, aku tidak peduli. Aku tidak mempertanyakannya. Dia mengatakan perusahaan sedang berekspansi, bahwa mereka telah menandatangani klien baru yang besar, bahwa dia perlu lebih banyak bepergian untuk mencapai kuotanya, untuk menutup kesepakatan, untuk mengamankan posisinya untuk promosi. Itu masuk akal. Randy selalu berdedikasi pada pekerjaannya, selalu ingin berkembang, selalu punya ambisi, jadi aku mendukungnya. Aku mendukungnya seperti istri seorang salesman keliling. Aku merawat Raffi sendirian selama minggu-minggu dia pergi. Aku bangun sendirian jam 3 pagi. Aku memandikannya sendirian. Aku melakukan rutinitas tidur sendirian.
Aku mengerjakan proyek desainku dengan Raffi duduk di pangkuanku. Aku menjaga rumah tetap bersih, kulkas terisi, tagihan dibayar, dan aku menunggunya kembali. Selalu menunggu, selalu mengantisipasi, selalu menghitung hari. Tapi pada akhir tahun 2023, Randy bepergian setiap minggu. Setiap minggu, kadang 2 kali dalam seminggu yang sama. Dia akan pergi pada hari Senin, kembali pada hari Rabu, pergi pada hari Kamis, kembali pada hari Jumat. Dan ketika dia di rumah, dia terus-menerus menggunakan ponselnya, selalu mengetik, tertawa sendiri, menerima telepon, dan keluar dari kamar. Dan ketika dia kembali dari perjalanannya, dia berbeda, jauh, kurang perhatian. Dia tidak memelukku seperti dulu. Dia tidak menciumku seperti dulu. Dia tidur membelakangiku. Dia tidak menyentuhku. Dia tidak mencariku. Rasanya seperti bersamaku adalah kewajiban, bukan kebahagiaan. Aku mencoba berbicara dengannya beberapa kali. Suatu malam, setelah Raffi tidur, aku duduk di sampingnya di sofa. Dia seperti biasa sedang menggunakan ponselnya, mengetik sesuatu dengan seringai kecil di wajahnya. Aku meletakkan tanganku di lengannya, mencoba menarik perhatiannya. "Randy, bisakah kita bicara?" Dia mendongak dari layar sebentar tetapi tidak meletakkan ponselnya. "Tentu, ada apa?" "Aku merasa kamu berbeda." Dia mengerutkan kening, membuat wajah bingung seolah dia tidak tahu apa yang kubicarakan. "Berbeda? Bagaimana?" "Jauh. Kita hampir tidak berbicara lagi. Kamu selalu bepergian, dan ketika kamu di sini, rasanya kepalamu ada di tempat lain." Randy menghela napas panjang, meletakkan ponselnya di pangkuannya dan memberiku tatapan lelah yang sudah sangat kukenal. Tatapan seorang pria yang mengira istrinya melebih-lebihkan, terlalu dramatis, menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada. "Anissa, ini hanya pekerjaan. Aku lelah, aku stres. Tidak ada yang salah di antara kita. Kamu yakin?" "Positif, kamu terlalu banyak berpikir." Dia mencium keningku dengan cepat, mengambil ponselnya, bangkit dari sofa, dan pergi ke kamar tidur. Akhir percakapan. Dan aku, seperti biasa, memilih untuk mempercayainya karena lebih mudah untuk percaya daripada bertanya. Lebih mudah menerima alasannya daripada menghadapi kemungkinan bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Lebih mudah berpura-pura semuanya baik-baik saja daripada mengakui pernikahanku sedang hancur. Tapi aku seharusnya mempertanyakannya. Aku seharusnya mendesak. Aku seharusnya lebih memperhatikan karena tanda-tanda itu ada di sana berteriak di wajahku, berkedip-kedip dalam lampu neon. Aku hanya memilih untuk tidak melihatnya. Atau mungkin aku melihatnya dan memilih untuk mengabaikannya. Aku tidak tahu, tapi tanda-tanda itu ada. Ponselnya selalu tertelungkup di meja, selalu. Dulu dia biasa meninggalkannya di mana saja, layar menghadap ke atas, sama sekali tidak peduli, tidak lagi. Sekarang tertelungkup, selalu dalam jangkauan tangan, selalu di luar jangkauanku. Jika aku terlalu dekat, dia akan merebutnya dengan refleks murni, seolah dia menjaga rahasia negara. Panggilan telepon yang dia lakukan di luar ruangan. Dulu dia akan menjawab di depanku, berbicara normal. Sekarang, telepon akan berdering. Dia akan melihat layar, berdiri, dan keluar. Ini pekerjaan, sebentar lagi kembali. Dan dia akan kembali 10 atau 15 menit kemudian tanpa penjelasan, tidak pernah mengatakan siapa yang menelepon. Dia hanya akan duduk kembali dan bertindak seolah tidak terjadi apa-apa, kata Sandi. Dia mengubah kode sandi ponselnya. Ketika aku bertanya mengapa, dia mengatakan itu untuk keamanan, bahwa perusahaan mewajibkan kata sandi yang lebih kuat pada perangkat pribadi yang digunakan untuk email kantor. Itu masuk akal saat itu. Melihat ke belakang sekarang, aku melihat betapa konyolnya itu. Betapa naifnya aku. Dan perjalanan, terutama perjalanan, dia akan kembali dengan mobilnya yang dicuci bersih. Setiap kali sebelumnya, dia akan kembali dengan mobil berdebu, kotor, terlihat seperti pria yang benar-benar telah berkendara keluar kota. Sekarang, ia kembali berkilau, bersih, berbau seperti cuci mobil premium. Dia akan kembali dengan bercukur bersih,
mengenakan parfum baru, kadang-kadang mengenakan pakaian yang belum pernah kulihat sebelumnya. Beli di butik di Surabaya. Kamu suka? Dan aku akan berkata ya. Aku akan memujinya. Aku akan membantunya menggantungnya di lemari karena aku mempercayainya karena aku tidak pernah dalam sejuta tahun berpikir dia bisa selingkuh dariku. Sampai tanggal 23 Maret 2024. Hari itu, segalanya berubah. Semuanya. Itu adalah hari Sabtu. Langit biru, matahari cerah, hari musim semi Jawa Barat yang indah. Randy telah bepergian pada Kamis pagi. Aku masih mengenakan piyamaku membuat kopi ketika dia turun dengan kopernya, menciumku, memelukku, dan mencium rambutku. Menuju Surabaya, sayang. Konvensi perusahaan, 3 hari. Aku akan kembali minggu malam, oke. Semoga penerbanganmu aman. Sayang kamu. Sayang kamu juga. Cium Raffi untukku. Dia pergi ke kamar Raffi, yang masih tidur, mencium kening putra kami, dan berjalan keluar. Aku mendengar mobil dinyalakan. Aku mendengarnya keluar dari jalan masuk, dan aku menjalani kehidupan normalku seperti biasa. Pada Kamis sore, dia mengirim pesan, mendarat dengan aman, hotelnya bagus. Konvensi dimulai besok pagi. Sayang kamu, aku membalas. Senang kamu sampai, sayang kamu juga. Semoga harimu menyenangkan. Normal pada hari Jumat, pesan lain. Konvensi sangat berat. Seminar sepanjang hari. Makan malam klien malam ini. Aku sangat lelah. Akan tidur lebih awal. Cium normal. Pada Sabtu pagi, aku bangun jam 7 pagi. Raffi membangunkanku dengan melompat di tempat tidur. Ibu, aku mau susu. Aku membuatkannya sarapan. Roti panggang dengan mentega, susu coklat, pisang. Setelah itu, kami pergi ke Indomaret. Aku perlu berbelanja bahan makanan untuk seminggu. Raffi ikut, membantuku memilih buah, memasukkan barang-barang ke troli, bersenang-senang seperti anak-anak di supermarket. Kami kembali ke rumah sekitar jam 11 pagi. Aku menyimpan belanjaan, aku memasak makan siang, nasi, ayam bakar dengan bawang putih dan lemon, beberapa kentang panggang, sedikit salad tomat. Raffi makan semuanya seperti biasa. Dia anak yang mudah makan. Dia tidak pernah membuatku kesulitan. Setelah makan siang, aku menidurkannya. Dia masih tidur siang, dia berbaring di tempat tidur kecilnya. Aku menyanyikan lagu untuknya dan dia langsung tertidur pulas. Aku mencuci piring, membersihkan meja, mengeringkan semuanya, dan pada jam 2 siang, aku akhirnya duduk di sofa untuk bersantai. Aku mengambil ponselku, membuka Instagram, dan mulai menggulir umpan tanpa tujuan. Sebuah foto teman di gym, sebuah foto sepupuku dengan pacar barunya, video resep kue coklat, meme lucu, iklan pakaian, video anjing. Tidak ada yang istimewa, hanya menggulir, membiarkan otakku bersantai sampai aku melihatnya. Itu adalah story yang diposting oleh Randy, dan jantungku berhenti. Benar-benar berhenti. Di foto itu, dia berada di pantai. Pantai? Bukan kantor, bukan pusat konvensi, bukan hotel di Surabaya. Sebuah pantai, pasir putih, laut biru cerah di latar belakang. Ombak memecah, langit cerah, matahari terik, foto hari pantai yang sangat indah, dan dia tidak sendirian. Dia bergandengan tangan dengan seorang wanita. Wanita berambut pirang. Rambut lurus panjang berkilau di bawah sinar matahari. Tubuh bagus, langsing, mengenakan bikini merah muda cerah, perut rata, kaki kencang, senyum lebar, kacamata hitam di atas kepala, menatapnya dengan tatapan itu, tatapan seseorang yang benar-benar jatuh cinta, tatapan yang seharusnya hanya milikku. Dan dia menatapnya dengan cara yang sama persis. Tersenyum, bahagia, santai, dengan senyum yang sudah berbulan-bulan tidak kulihat, senyum tulus itu. Senyum seorang pria yang persis berada di tempat yang dia inginkan dengan persis orang yang dia inginkan. Keduanya bergandengan tangan seperti sepasang kekasih. Seperti kami dulu, aku membeku. Aku benar-benar membeku. Jari-jariku berhenti bergerak di layar. Napasku berhenti. Otakku berhenti memproses informasi. Aku hanya duduk di sana menatap gambar itu,
Tidak dapat memahami apa yang kulihat karena itu tidak masuk akal. Itu tidak masuk akal secara logis. Randy ada di Surabaya di sebuah konvensi kerja. Dia telah memberitahuku begitu. Dia telah mengirimiku pesan kemarin mengatakan dia sedang rapat dengan klien, sangat lelah. Tetapi di sini dia berada di pantai dengan wanita lain bergandengan tangan, bahagia, berbohong padaku. Instingku mendahului penalarku. Sebelum aku bahkan bisa memproses besarnya apa yang terjadi, ibu jariku sudah menekan tombol untuk mengambil tangkapan layar. Aku bahkan tidak berpikir, aku hanya menangkapnya, menyimpan gambar, bukti, dan aku hanya terus menatap jari-jari mereka yang terjalin, menatap senyumnya, menatap cara wanita itu menatapnya. Menganalisis setiap piksel foto itu yang secara aktif menghancurkan hidupku. Dan kemudian foto itu menghilang. Puff. Menghilang seolah tidak pernah ada. Dia menghapusnya. Aku melihat jam. Aku telah melihat foto itu pada pukul 14.02. Sekarang pukul 14.05. 3 menit. Foto itu tayang tepat 3 menit. 3 menit. Tapi sudah terlambat. Jauh terlambat, karena bukan hanya aku yang melihatnya. Ponselku mulai berdering. 1 notifikasi, 2, 3, 4, 5 pesan berdatangan tanpa henti. Ponselku bergetar di telapak tanganku, berbunyi, peringatan meledak di layar. Aku membuka iMessage, masih syok, masih dengan gambar itu terbakar di retina mataku, masih mencoba memproses apa yang baru saja kulihat. Sepupuku, Jessica. Anissa, kamu lihat story Randy? Apa-apaan foto itu? Sahabatku, Sarah. Ya ampun. Telepon aku sekarang. Ada apa? Bibiku, Tante Maya. Sayang, aku baru saja melihat sesuatu yang sangat aneh di Instagram suamimu. Tolong telepon aku. Mendesak. Adik iparku. Ira. Adik kandung Randy. Anissa. Aku melihat fotonya. Aku melihatnya dan aku mengambil tangkapan layar. Aku sangat menyesal. Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Telepon aku kalau kamu bisa. Aku di sini. Seorang tetangga dari kompleks kami. Hai. Anissa. Tidak yakin kamu melihatnya, tapi ada foto yang sangat aneh di Instagram Randy. Aku hanya ingin memberitahumu. Mantan teman sekamarku di kampus. Hai, Nona. Aku tahu sudah lama, tapi aku pikir kamu harus tahu. Aku baru saja melihat foto di halaman suamimu. Pesan-pesan tidak berhenti. Setiap notifikasi adalah tusukan ke dada. Setiap pesan teks adalah konfirmasi bahwa ini nyata. Itu bukan mimpi buruk, itu bukan halusinasi. 87 orang. Aku memeriksa jumlah penontonnya nanti. 87 orang telah melihat foto itu. 87 orang tahu suamiku bersama wanita lain. 87 orang menyaksikan hidupku runtuh secara real time di hadapanku bersama denganku saat aku mengetahuinya. Setengah dunia juga mengetahuinya. Kehidupan pribadiku berubah menjadi tontonan publik. Rasa sakitku berubah menjadi gosip. Pernikahanku berubah menjadi sirkus untuk ditonton semua orang. Dan kemudian ayahku menelepon. Saat itu pukul 14.12. Aku tidak akan pernah melupakan waktu pastinya. Tidak akan pernah. Karena ketika aku melihat ayah muncul di layar, hatiku tenggelam. Perutku mual. Tanganku mulai gemetar hebat. Ayahku tidak menelepon di tengah hari Sabtu sore tanpa alasan, tidak tanpa tujuan tertentu. Jika dia menelepon, itu karena dia melihatnya. Karena dia tahu. Dan jika dia tahu, itu berarti segalanya akan menjadi jauh lebih buruk. Aku menjawab, tanganku gemetar begitu hebat sehingga aku hampir menjatuhkan ponsel. Halo, ayah. Suaranya tenang. Terlalu tenang. Ketenangan yang berbahaya itu, ketenangan tepat sebelum badai kategori 5. Ketenangan seorang pria yang menahan kemarahannya dengan kedua tangan, mencengkeramnya erat, tapi yang bisa melepaskan dan meledak kapan saja. Sayang, kamu melihat fotonya? Aku menutup mata. Tentu saja dia melihatnya. Tentu saja dia mengikuti Randy di Instagram. Dia menambahkannya ketika kami pertama kali berkencan. Dia selalu menyukai fotonya, selalu berkomentar,
selalu mengawasinya. Aku melihatnya, ayah. Keheningan di ujung telepon. Keheningan yang panjang, berat, padat. Aku bisa mendengar napasnya melalui speaker. Terkontrol, terukur, dalam. Dia menahan diri. Aku mengenal ayahku. Aku tahu setiap napas yang dia ambil, setiap nada suaranya, setiap keheningan. Dan pada saat itu, dia selangkah lagi dari kehilangan akal. Aku akan datang. Jantungku mulai berdebar kencang. Ayah, kamu tidak perlu. Aku akan datang, Anissa. Dan dia menutup telepon. Tanpa debat, tanpa argumen, tanpa tunggu. Mari kita bicarakan ini. Tidak ada. Dia hanya menutup telepon. Dan aku tahu pada saat itu juga bahwa ayahku sudah mengambil kunci truknya, mengenakan sepatunya, berjalan keluar pintu, dan menuju rumahku. Dan ketika Pak Hendra sudah memutuskan, tidak ada, sama sekali tidak ada, yang bisa membuatnya berubah pikiran. Kurang dari 3 menit kemudian, ponselku berdering lagi. Itu adalah grup obrolan keluarga Wiratama. Aku, ayah, Arya, Tante Maya, sepupu Jessica. Kakakku baru saja mengirim pesan teks. Arya, aku baru saja melihat foto Randy. Bajingan itu. Ayah, aku akan ke rumahnya sekarang. Arya, aku ikut denganmu dan aku bersenjata. Perutku berbalik sepenuhnya. Arya, kakak laki-lakiku, 35 tahun. Seorang petugas Polrestabes Bandung selama 12 tahun. Tangguh, keras, protektif, tipe polisi yang tidak menerima ketidakhormatan dari siapapun, yang menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri, yang tidak takut pada apapun dan siapapun. Dan ketika dia mengatakan dia bersenjata, itu bukan ancaman kosong. Itu bukan berlebihan. Itu adalah pernyataan fakta. Itu benar-benar apa yang terjadi. Tante Maya segera membalas, Tante Maya, Arya, demi Tuhan, jangan lakukan hal bodoh, pikirkan Raffi. Ayah, aku sudah di truk. Sampai dalam 15 menit. Arya, aku sampai dalam 10 menit. Tunggu aku di luar, ayah. Aku mencoba menelepon Arya, berdering dan berdering. Pesan suara, aku mencoba menelepon ayahku. Berdering, berdering, pesan suara. Aku mencoba mengirim pesan ke grup meminta mereka untuk tetap tenang. Tidak ada yang menjawab. Mereka datang. Keduanya, ayahku dan kakakku, dan aku tahu persis apa artinya itu. Itu berarti ketika Randy kembali ke rumah ini, dia akan menemukan mereka berdua menunggu. Dan aku sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi aku tahu itu akan menjadi buruk. Aku perlu berbicara dengan Randy dengan sangat mendesak. Aku perlu mendengar suaranya. Aku butuh penjelasan. Penjelasan apapun, bahkan kebohongan akan lebih baik daripada keheningan yang menyesakkan ini. Bahkan alasan terlemah akan lebih baik daripada tidak sama sekali. Aku meneleponnya. Saat itu pukul 14,20. Berdering sekali, 2 kali, 3, 4, 5 kali, pesan suara. Silakan tinggalkan pesanmu setelah nada. Aku menelepon lagi. Pesan suara lagi dan lagi. Pesan suara lagi dan lagi dan lagi. Dia tidak menjawab. Dia hanya tidak menjawab. Aku mengiriminya pesan teks. Tanganku gemetar begitu hebat sehingga aku salah mengetik huruf 2 atau 3 kali sebelum aku berhasil mengetiknya dengan benar dan menekan kirim. Aku melihat fotonya. Semua orang melihatnya. Telepon aku sekarang. Terkirim. Aku melihat dia sedang online. Indikator status kecil menunjukkan dia aktif. Aku melihat dia membaca pesan itu. Tanda centang biru muncul dan tidak ada. Tidak ada balasan. Dia membiarkanku dibaca doang. Meninggalkanku dalam kegelapan, dalam keputusasaan, dalam penderitaan. Sementara aku meledak sendirian di ruang tamuku, sementara duniaku runtuh, sementara hidupku jungkir balik sepenuhnya. Dia ada di luar sana entah di mana. Di pantai dengan entah siapa. Hanya mengabaikanku. Hanya mengabaikanku seolah aku tidak ada. Seolah pernikahan kami tidak ada. Seolah putra kami tidak ada. 12 menit kemudian, pukul 14.32. Dia membalas, Anissa, aku bisa jelaskan.
Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku membaca pesan teks itu sekali, 2 kali, 3 kali, dan setiap kali aku membacanya, kemarahan semakin membara di dadaku. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Seolah aku benar-benar bodoh. Seolah aku tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Seolah 87 orang lain juga tidak melihatnya. Aku mengetik balasan, ibu jariku memukul layar dengan sangat marah. Kamu bilang kamu di Surabaya bekerja di konvensi. Foto itu di pantai dengan wanita lain bergandengan tangan, tersenyum. Siapa dia? Randy mengirim. Aku melihat gelembung mengetik muncul. 3 titik kecil itu. Dia berhenti mengetik lagi. Berhenti mengetik. Berhenti mengetik. Berhenti. Dia melakukan ini selama 5 menit yang menyakitkan. 5 menit gelembung mengetik muncul dan menghilang. 5 menit dia mencoba menciptakan kebohongan yang cukup bagus untuk menyelamatkan dirinya. Sampai akhirnya jawabannya datang. Dia rekan kerja. Kami datang ke sini untuk menangani masalah klien besar di Makassar. Dia meminta untuk berfoto di pantai karena dia belum pernah ke Sulawesi. Hanya itu. Ini hanya foto persahabatan. Tidak ada yang terjadi. Makassar. Dia berada di pantai Losari, Makassar. Penerbangan 3 jam dari Bandung, bukan Surabaya. Dia telah berbohong. Berbohong tepat di depanku pada Kamis pagi, mencium bibirku, memeluk putra kami, dan berbohong, bergandengan tangan. Randy saling menatap seolah kalian benar-benar jatuh cinta. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir semua orang yang melihatnya bodoh? Terkirim. Aku melihat dia mulai mengetik lagi. Berhenti mengetik. Berhenti mengetik. Berhenti. Dan kemudian dia tidak pernah membalas lagi. Dia hanya menghilang. Dia tetap online, tetapi dia berhenti menjawab. Dia meninggalkanku di sana, hancur, putus asa, menunggu jawaban yang tidak pernah datang. Pukul 3 sore, ayah dan kakakku tiba. Aku mendengar truk ayahku parkir di jalan di luar kondominium. Aku tahu deru mesin itu. Sebuah Chevrolet Silverado abu-abu gelap. Aku mendengar 2 pintu berat terbanting. Ayahku dan Arya, aku mendengar sepatu bot berat mereka di trotoar menaiki tangga. Setiap langkah bergema. Dan ketika bel pintu berdering, aku sudah tahu siapa itu. Aku membuka pintu. Ayahku masuk lebih dulu, wajahnya benar-benar kaku, rahang terkunci, mata dingin dan keras, pupil menyempit. Napasnya terkontrol tetapi berat. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sama sekali tidak ada. Dia hanya berjalan melewati ambang pintu. Langsung menghampiriku dan memelukku. Dia memelukku begitu erat sehingga aku hampir tidak bisa bernapas. Dia memelukku seperti dulu ketika aku masih kecil bangun dari mimpi buruk. Dia memelukku seperti yang dia lakukan pada hari pemakaman ibuku. Dia memelukku seperti seorang pria memeluk putrinya ketika dia tahu putrinya dalam kesakitan yang luar biasa. Mencoba menyedot semua rasa sakit itu dari putrinya dan ke dalam dirinya sendiri. Dan dalam pelukan itu, aku hancur. Aku benar-benar hancur berantakan. Semua air mata yang selama ini kutahan sejak aku melihat foto itu akhirnya meledak. Aku terisak keras, tidak terkendali. Aku menangis di bahu ayahku seperti anak kecil yang baru saja jatuh dan lututnya tergores dan dia hanya memelukku lebih erat. Tidak apa-apa, sayang. Aku di sini, aku di sini. Suaranya keluar rendah, serak, tercekat emosi. Tapi itu kokoh. Itu adalah suara yang menenangkanku ketika aku masih kecil. Suara yang selalu membuatku merasa aman. Suara yang memberitahuku tidak peduli apa yang terjadi di dunia ini, dia melindungiku. Dan bahkan dalam momen mengerikan itu, mengetahui ayahku ada di sana memegang potongan-potongan putrinya yang hancur memberiku secercah kelegaan kecil. Arya masuk tepat di belakangnya. Dia mengenakan seragam lengkap, Polrestabes biru tua, rompi taktis Kevlar, sabuk tugas di pinggangnya, senjata dinas di sarungnya, lencana bersinar di dadanya. Dia datang langsung dari shift patrolinya. Dia telah meninggalkan segalanya untuk sampai di sini. Dia menatapku menangis dalam pelukan ayah kami dan ekspresinya adalah campuran dari patah hati dan kemarahan murni yang tidak tercampur. Kemarahan atas apa yang telah dilakukan padaku dan kekhawatiran atas keadaanku.
Di mana dia? Suaranya dalam, terkontrol, tetapi praktis bergetar karena amarah. Aku menarik diri dari dada ayahku, menyeka air mataku dengan punggung tangan, mencoba mendapatkan kembali kendali atas tubuhku, mencoba mengingat cara bernapas. Dia tidak di sini. Dia di Makassar bersamanya. Kurasa. Arya menatap ayahku. Mereka bertukar pandang. Salah satu pandangan yang mengomunikasikan 1000 kata tanpa membuka mulut. Komunikasi diam antara ayah dan anak, antara pria yang saling memahami dengan sempurna, dan kemudian Arya berbicara. Suara rendah tetapi benar-benar tegas. Kita tunggu. Ayahku mengangguk perlahan. Kita tunggu. Dan itulah persisnya yang mereka lakukan. Ayahku duduk di sofa ruang tamu. Di tempat yang sama persis di mana Randy selalu duduk untuk menonton sepak bola. Dia bersandar, menyilangkan lengannya yang tebal di dada, dan menatap lurus ke depan dalam keheningan total. Memproses, berpikir, merencanakan persis apa yang akan dia katakan ketika pria itu masuk melalui pintu. Arya tidak bisa diam. Dia mondar-mandir di ruang tamu, dari jendela ke pintu, dari pintu ke dapur, dari dapur kembali ke jendela. Gelisah, tidak sabar, tangan bertumpu pada sabuk taktisnya, memeriksa jam tangannya, memeriksa ponselnya, melihat keluar jendela ke jalan, mondar-mandir seperti singa yang dikurung, seperti hewan yang siap menyerang. Aku pergi ke dapur karena aku tidak bisa tinggal di ruang tamu. Aku tidak bisa diam. Aku perlu bergerak, melakukan sesuatu, apapun agar tidak gila. Aku mencuci piring yang sudah bersih. Aku mengeringkan piring yang sudah kering. Aku menata ulang lemari yang sudah rapi. Dan setiap beberapa menit, aku memeriksa ponselku. Randy masih online, tetapi dia tidak membalas. Dia tidak menelepon. Tidak ada. Seolah aku tidak ada lagi. Pukul 3:30 sore, Raffi bangun dari tidurnya. Aku mendengar suara dia bergerak di kamarnya. Kaki kecilnya yang telanjang menapak di lantai kayu, suara mungilnya memanggil, "Ibu, ibu." Aku menarik napas dalam, menyeka wajahku lagi, mencoba memaksakan senyum, dan berjalan ke kamarnya. Aku membuka pintu. Dia duduk di tempat tidurnya, menggosok matanya yang mengantuk dengan tinju kecilnya. Rambutnya berantakan. Bekas spray tercetak di pipinya. "Hai, sayang. Tidur nyenyak?" Dia mengangguk, menguap. "Aku haus. Ayo, kita minum air." Aku mengangkatnya. Dia masih kecil tapi mulai berat. 4 tahun, sekitar 15 kilogram. Aku membawanya ke dapur dan memberinya cangkir minumnya. Dan kemudian dia melihat ke ruang tamu dan melihat mereka. Kakek, Paman Arya. Matanya berbinar dengan sukacita murni. Dia suka ketika kakek dan pamannya datang berkunjung. Dia merangkak turun dari pelukanku, menyentuh lantai, dan berlari ke ruang tamu, praktis melompat-lompat. "Kakek? Kakek!" Ayahku membuka tangannya. Dan ketika Raffi melompat ke pangkuannya, perilaku menakutkan ayahku meleleh sepenuhnya. Kengerian itu lenyap, kemarahan menghilang, dan dia hanyalah kakek. Kakek yang mencintai anak kecil itu lebih dari hidupnya sendiri. "Hai, juara. Bagaimana kabarmu?" Raffi mengangguk senang, meringkuk di dada kakeknya. "Aku baik-baik saja. Mengapa kamu di sini? Apa kamu datang menemuiku?" "Tentu saja. Datang menemuimu dan ibumu. Asyik, Paman Arya juga datang." Arya menghentikan langkahnya dan menatap keponakannya. Wajahnya melunak juga. Sedikit saja, dia berjalan mendekat, berjongkok setinggi mata Raffi, dan mengacak-acak rambutnya. "Ada apa, nak? Kamu semakin besar, ya? Sebentar lagi lebih tinggi dariku." Raffi terkikik, kikikan manis, menular, kekanak-kanakan itu. Benar-benar polos, benar-benar murni, sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya, sama sekali tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah secara fundamental, sama sekali tidak tahu bahwa ayahnya baru saja menghantam keluarga kami dengan godam selama beberapa menit. Kami pura-pura semuanya baik-baik saja. Kami pura-pura ini hanya kunjungan Sabtu sore biasa, bahwa ayah dan kakakku baru saja mampir untuk menyapa, bahwa tidak ada yang salah. Ayahku berbicara dengan Raffi, menanyainya tentang prasekolah,
kartunnya, mainannya. Raffi dengan bersemangat mengoceh tentang acara yang dia tonton pagi itu, tentang mobil Hot Wheels baru yang diberikan Tante Ira, tentang lagu yang dia pelajari di sekolah. Dan ayahku mendengarkan. Dia memperhatikan, tersenyum, bertanya. Menjadi kakek seperti biasanya, tetapi ketegangan masih ada. Berat, menyesakkan, hanya menunggu untuk meledak. Aku kembali ke dapur. Aku terus menatap ponselku, menyegarkan Instagram setiap 2 menit untuk melihat apakah Randy memposting hal lain, memeriksa apakah dia mengirim pesan, jika dia memberikan tanda kehidupan. Tidak ada. Dia masih online, tetapi dalam keheningan mutlak, aku membuka iMessage lagi. Pesan-pesan masih terus berdatangan. Lebih banyak orang yang melihatnya. Lebih banyak orang yang ingin tahu apa-apaan yang terjadi. Lebih banyak orang yang menawarkan dukungan atau hanya ingin gosip hangat. Temanku Amanda. Aku mendengar semuanya. Aku di sini jika kamu membutuhkanku. Telepon aku kapan saja. Sepupu jauh. Anissa, aku melihat fotonya. Tidak bisa dipercaya. Tetap kuat. Seorang gadis yang kukenal dari Pilates. Cewek, aku baru saja melihatnya. Kacau sekali. Semoga kamu baik-baik saja. Dan tangkapan layar terus berdatangan. Satu lagi dan satu lagi dan satu lagi. Pada akhirnya, 14 orang berbeda telah mengambil tangkapan layar foto itu. 14. Dan setiap dari mereka mengirimkannya kepadaku. Anissa, aku pikir kamu mungkin membutuhkan ini. Mengambil tangkapan layar jaga-jaga kamu butuh bukti. Menyimpan ini untukmu, seolah aku menginginkannya. Seolah melihat gambar itu lagi dan lagi tidak seperti mengambil pisau ke dada setiap saat. Seolah setiap tangkapan layar bukanlah bukti yang tak terbantahkan bahwa ini nyata, bahwa 87 orang tahu suamiku mempermainkanku. Tapi aku menyimpannya. Aku menyimpan setiap satu karena sesuatu di dalam diriku. Semacam insting bertahan hidup memberitahuku bahwa aku akan membutuhkannya, bahwa tangkapan layar itu akan sangat penting. Dan aku benar. Pukul 4.30 sore, aku menyalakan kartun di TV untuk Raffi. Dia duduk bersila di karpet ruang tamu, terpaku pada karakter di layar. Ayahku masih terpaku di sofa. Arya kembali mondar-mandir. Pukul 5 sore, aku membuatkan Raffi camilan, roti isi selai kacang dan jeli, dan beberapa jus apel. Dia memakannya sambil duduk di lantai. Matanya tidak pernah lepas dari TV. Pukul 6 sore, ponselku berdering. Tetapi itu bukan pesan untukku. Itu adalah notifikasi dari grup obrolan keluarga Randy. Keluarga Putra. Pak Budi, Ibu Siti, Ira, Randy, dan aku. Pesan itu dari Randy, dan ketika aku membacanya, darahku praktis mendidih. Hai semua. Ada kesalahpahaman besar dengan foto yang kuposting. Foto itu sepenuhnya diambil di luar konteks. Priska adalah rekan kerja. Kami berada di Makassar menyelesaikan masalah klien besar dan dia memintaku untuk berfoto di pantai. Hanya itu, ini hanya foto persahabatan. Tidak ada yang terjadi. Aku minta maaf atas kesalahpahaman ini. Aku membacanya sekali, 2 kali, 3 kali. Setiap kata membuatku semakin marah. Kesalahpahaman. Di luar konteks. Dia benar-benar berpikir semua orang bodoh. Dia pikir dia bisa menjelaskan foto dirinya bergandengan tangan di pantai, tersenyum seperti remaja kasmaran dengan frasa di luar konteks. Ibunya, Ibu Siti, membalas hampir seketika. Dia pasti sedang duduk di sana dengan ponsel di tangannya, menunggu, sangat khawatir. Nak. Ibu pikir kamu perlu pulang dan membahas ini secara langsung. Ini bukan tempat untuk menangani hal-hal ini. Ayahnya, Pak Budi, tidak membalas. Dia hanya membiarkannya terbaca dan tetap diam. Aku hanya bisa membayangkan kekecewaannya, rasa malunya, putra yang dia besarkan, pria yang dia kira jujur dan pekerja keras terekspos seperti itu di depan seluruh keluarganya. Adik perempuannya Ira membalas tepat setelah ibunya dan jawabannya langsung. Tanpa basa-basi, tanpa bertele-tele. Randy, aku melihat fotonya. Aku mengambil tangkapan layarnya sebenarnya. Berhentilah berbohong. Kamu bergandengan tangan dengannya. Kalian saling memandang seolah kalian berkencan. Jangan mengarang alasan menyedihkan.
Kamu kacau besar, dan Anissa tidak pantas menerima ini. Akui saja. Ada keheningan 2 menit, dan kemudian Randy meninggalkan grup obrolan. Dia hanya pergi. Randy telah meninggalkan percakapan. Dia kabur dari grup obrolan keluarganya sendiri tanpa menjawab, tanpa menjelaskan, tanpa keberanian untuk menghadapi orang tua dan adik perempuannya sendiri. Dia lari karena dia tidak punya argumen, karena dia tidak punya pembelaan, karena kebenaran sudah sangat jelas, dan apapun yang dia katakan akan menjadi kebohongan pengecut yang mencolok. Aku menunjukkan pesan-pesan itu kepada ayah dan Arya. Ayahku membacanya dalam keheningan. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengembalikan ponsel kepadaku. Tapi rahangnya begitu kencang, seolah bisa patah, tinjunya terkepal, urat di lehernya menonjol. Dia menahan diri, berusaha keras untuk tidak meledak saat itu juga. Arya membacanya dan tertawa, bukan tawa yang lucu, tawa ketidakpercayaan, jijik, kemarahan yang terkendali. Priska, rekan kerja, dia mengulanginya, membuat tanda kutip di udara dengan jari-jarinya, sarkasme menetes dari suaranya. Benar, karena semua rekan kerja pergi ke pantai dan bergandengan tangan. Semua rekan kerja saling memandang seperti itu. Semua rekan kerja memposting foto seperti pasangan yang bahagia. Dia melemparkan ponselku ke sofa dan kembali mondar-mandar. Lebih cepat sekarang, lebih gelisah. Tangan kanannya secara otomatis menyentuh sarung senjata dinasnya. Tidak mencabutnya, hanya menyentuhnya. Sebuah refleks, pengingat bahwa itu ada di sana. Aku tidak membalas grup obrolan karena tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Kebenaran sudah terungkap, dan kata-kata apapun dariku akan sia-sia. Jam-jam berlalu, sangat lambat. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Setiap jam terasa seperti 1 hari. Pukul 7 malam, aku memberi Raffi makan malam. Nasi, kacang-kacangan, dan beberapa potongan ayam sisa makan siang. Dia makan, mengobrol denganku, dan bertanya di mana ayahnya. Ibu, ayah di mana? Hatiku mencelos. Ayah sedang bepergian untuk pekerjaan, sayang. Dia kembali malam ini. Oh, dia akan sampai sebelum aku tidur? Aku tidak tahu, nak. Dia mungkin tiba larut. Oke. Dan dia terus makan. Sesederhana itu, anak-anak tidak memperumit masalah. Anak-anak menerima jawaban dan melanjutkan hidup. Setelah makan malam, aku memandikannya, air hangat, sabun bayi, sampo bebas air mata. Dia bermain dengan perahu plastiknya di bak mandi, membuat suara mesin, tertawa, bersenang-senang. Aku memakaikannya piyama, yang biru, dengan dinosaurus yang sangat dia sukai. Aku menyikat giginya yang kecil, menghitung sampai 3 dengannya. 1, 2, 3. Dia suka menghitung. Aku membawanya ke kamarnya. Dia ingin aku membacakan cerita pengantar tidur seperti biasa. Aku mengambil buku favoritnya, Si Kancil. Aku sudah membacanya 1000 kali, tapi dia tidak pernah bosan. Aku duduk di tepi tempat tidur, membuka buku, dan mulai membaca. Seekor tikus berjalan-jalan di hutan yang dalam dan gelap, tetapi aku hampir tidak bisa fokus pada kata-kata. Pikiranku jauh. Itu di Makassar, itu di Surabaya. Itu di mana-mana kecuali di ruangan itu. Aku membaca secara otomatis, membalik halaman, menunjuk gambar, menyaksikan Raffi perlahan tertidur. Saat aku selesai membaca cerita, dia hampir sepenuhnya tidur, kelopak matanya berat, napasnya pelan dan teratur. Aku mencium keningnya, menarik selimut sampai ke dagunya, dan mematikan lampu di atas. Aku membiarkan lampu tidur kecilnya menyala, yang dia suka, karena itu membuat ruangan tidak gelap gulita. Selamat malam, anakku manis. Malam, ibu. Aku keluar dari kamar, menutup pintu perlahan di belakangku, bersandar padanya, dan menarik napas dalam-dalam, mencoba mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang. Ketika aku berbalik, Arya sedang berdiri di lorong. Dia mengatakan hal lain? Tidak. Tidak ada. Dia menggelengkan kepala dalam ketidakpercayaan mutlak, tangan di pinggul, menatap lantai. Anak nakal itu. Anak nakal sekali.
Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku kembali ke ruang tamu. Ayahku masih duduk di tempat yang sama persis. Dia tidak bergerak sedikit pun, menatap kosong, memproses, mempersiapkan. Aku duduk di sampingnya, dan kami hanya tetap di sana dalam keheningan. Ayah dan anak perempuan menunggu, hanya menunggu. Pukul 8 malam, aku mencoba menelepon Randy lagi. Pesan suara. Pukul 8,15 malam, aku mengiriminya pesan teks lain. Kamu harus pulang suatu saat. Dan ketika kamu pulang, kamu harus menunjukkan wajahmu. Kamu harus menjelaskan dirimu sendiri karena ayahku dan kakakku sedang duduk di sini menunggumu. Dia membiarkannya terbaca, tidak membalas, hanya membacanya. Dan 5 menit kemudian, statusnya offline. Dia mematikan ponselnya, memblokir internetnya, atau hanya memutuskan untuk sepenuhnya mengabaikan keberadaanku. Seorang pengecut sampai akhir yang pahit. Pukul 8,30 malam, Arya memesan pizza. Dia mencoba memaksa kami untuk makan sesuatu. Ayahku berhasil makan sepotong. Aku tidak bisa menelan satu gigitan pun. Perutku melilit. Kecemasan tidak mengizinkanku. Pukul 9 malam, aku mendengar mobil. Aku tahu suara itu. Aku tahu deru mesin itu. Sebuah Honda Accord Silver tahun 2022. Mobil yang kami beli bersama. Aku tahu suara pergantian giginya. Aku tahu suara ban yang melaju di aspal. Aku tahu persis cara dia memarkirkannya. Itu dia. Randy pulang. Jantungku berdebar kencang di dadaku. Berdebar sangat keras sehingga aku bisa mendengarnya. Aku bisa merasakannya berdenyut di leherku, di pelipisku, di dadaku. Aku menatap ayahku. Dia sudah menatapku. Dan matanya mengatakan segalanya. Tetap tenang. Aku yang mengurus ini. Serahkan padaku. Arya berdiri, berjalan ke pintu depan, membuka kunci gembok, membukanya sedikit saja, dan berdiri di sana menunggu. Tangannya dengan santai bertumpu pada sabuk tugasnya, bukan pada pistolnya, tetapi dekat. Sangat dekat. Aku mendengar pintu mobilnya terbanting. Aku mendengar langkah kakinya di trotoar. Aku mendengarnya menaiki tangga ke unit kami, satu persatu. Setiap langkah meningkatkan keteganganku, sarafku, kecemasanku. Aku mendengar kuncinya meluncur ke dalam kunci, pintu terbuka, dan Randy masuk. Dia memegang tas jinjingnya, yang sama persis dengan yang dia bawa pada hari Kamis. Wajahnya terlihat lelah, belum bercukur, rambutnya berantakan, kemejanya kusut, lingkaran hitam di bawah matanya. Dan ketika dia melihat ke ruang tamu dan melihat ayahku duduk di sofanya dan melihat Arya berdiri di dekat pintu secara fisik menghalangi jalan keluar, dia membeku. Benar-benar membeku. Tangan masih mencengkeram kenop pintu. Satu kaki di dalam, satu kaki di luar, mata lebar melotot, mulut sedikit terbuka, napasnya tercekat di tenggorokan. Semua warna terkuras dari wajahnya. Pak Hendra. Arya. Suaranya keluar lemah, gemetar, tidak yakin, ketakutan, seperti anak kecil yang baru saja tertangkap melakukan sesuatu yang mengerikan dan tahu akan dihukum. Ayahku tidak bergerak. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya menatapnya dalam keheningan total. Tatapan berat, menyesakan itu, tatapan yang membunuh seorang pria tanpa menembakkan satu tembakan pun. Arya mengambil satu langkah maju yang lambat. Disengaja, dia dengan lembut mendorong pintu tertutup di belakang Randy, mengunci gembok, dan berbicara. Suaranya rendah, tetapi sekuat dinding bata. Masuk. Itu bukan undangan. Itu adalah perintah. Randy patuh. Dia melangkah ke ruangan perlahan. Begitu perlahan, seperti seorang pria melangkah ke sarang singa. Tahu betul dia tidak akan keluar utuh. Dia menatapku, dengan putus asa mencoba menangkap mataku, mencoba membuat koneksi, permohonan bantuan yang diam. Aku memalingkan muka. Aku tidak bisa menatapnya. Belum. Bukan setelah foto itu, bukan setelah semuanya. Aku bisa jelaskan. Duduk. Suara ayahku menembus udara seperti silet. Tenang, terkontrol, tetapi meneteskan otoritas mutlak, perintah, kekuasaan. Randy patuh. Dia duduk di ujung sofa yang paling jauh, sejauh mungkin dari ayahku,
Dia masih menggenggam gagang kopernya. Dia tidak melepaskannya. Dia memegangnya seperti perisai, seolah-olah sepotong koper yang rapuh itu entah bagaimana bisa melindunginya dari apa yang akan terjadi. Tangannya gemetar. Aku bisa melihatnya dari seberang ruangan. Jari-jarinya gemetar di gagang. Dan kemudian ayahku melakukan sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Dia duduk dalam keheningan total. Dia hanya menatap Randy tanpa mengucapkan sepatah kata pun selama 2 menit penuh. 2 menit yang terasa seperti 2 jam. 2 menit yang terasa seperti 2 dekade. 2 menit keheningan terberat, terpadat, paling menyesakan yang pernah ada di ruangan itu. Randy tidak bisa menahan tatapannya. Dia memalingkan muka, dia menatap lantai, pada karpet, pada tangannya sendiri, pada dinding, pada layar TV yang kosong, di mana saja, benar-benar di mana saja kecuali ke mata ayahku. Napasnya cepat, tidak teratur, dadanya naik turun terlihat. Dia panik, ketakutan, berkeringat. Aku bisa melihat keringat menetes di dahinya, pelipisnya, lehernya. Dan ayahku hanya mengawasinya dengan tenang, tegas, membiarkan keheningan bekerja, membiarkan keheningan menghancurkannya, menyiksanya, mematahkannya, sampai akhirnya, ketika Randy terlihat seperti akan runtuh secara fisik, ayahku berbicara. Suaranya rendah, tetapi setiap kata seberat 1 ton. Aku menyerahkan putriku kepadamu 6 tahun yang lalu. Jeda, di sebuah gereja, di hadapan Tuhan, di hadapan seorang pendeta, di hadapan seluruh keluarga kami, teman-teman kami, semua orang. Jeda. Kamu berjanji untuk menjaganya. Kamu berjanji untuk mencintainya, menghormatinya, setia padanya. Dalam suka dan duka, dalam sakit dan sehat, sampai maut memisahkan kalian. Jeda. Kamu bersumpah itu di hadapan Tuhan. Randy membuka mulutnya mencoba mengatakan sesuatu. Ayahku hanya mengangkat 1 tangan. Dia bahkan tidak berbicara. Dia hanya mengangkat tangannya. Randy langsung menutup mulutnya. Aku percaya padamu. Aku mempercayaimu. Aku menatap matamu hari itu ketika kamu menggenggam tangan putri kecilku. Dan aku berpikir, pria ini akan menjaganya. Pria ini serius. Pria ini jujur. Pria ini akan membuatnya bahagia, dan aku membiarkannya pergi bersamamu. Aku membiarkan putriku, satu-satunya hal terpenting dalam seluruh hidupku, pergi bersamamu. Keheningan kembali, tapi kali ini terasa berbeda. Itu penuh, itu punya bobot, itu punya rasa sakit, itu punya kekecewaan yang dalam, mendalam. Dan ini yang kamu lakukan padanya, pada putriku, pada cucuku. Kamu pergi ke pantai dengan wanita lain bergandengan tangan, tersenyum, bahagia, dan kamu memposting fotonya, memikirkan apa? Bahwa tidak ada yang akan melihatnya. Atau kamu hanya tidak peduli jika mereka melihatnya? Randy sekarang terlihat jelas gemetar. Tangannya, bahunya, kakinya gemetar seluruhnya. Dia mencoba berbicara lagi. Pak Hendra. Diam. Suara ayahku tidak keras, tetapi begitu tegas. Begitu memerintah sehingga Randy membeku di tengah kalimat, mulutnya masih terbuka, suara terperangkap di tenggorokannya, dan dia diam. Dia menutup mulutnya, menundukkan kepalanya, dan tetap diam. Keheningan kembali, dan kali ini lebih buruk karena sekarang kemarahan telah merasuk. Kemarahan yang terkendali. Kemarahan yang ditahan dengan kekuatan kemauan, siap meledak. Ayahku menarik napas dalam, pelan, terkontrol, menutup matanya sejenak, membukanya, dan melanjutkan. Aku menghabiskan seluruh hidupku melindungi gadis itu. Sejak ibunya meninggal, hanya aku. Aku sendiri, aku bekerja keras. Aku menghabiskan berminggu-minggu jauh dari rumah. Aku mengendarai truk melintasi seluruh negeri ini. Aku tidur di tempat istirahat truk. Aku makan makanan dingin dari pendingin. Aku kedinginan di musim dingin. Aku berkeringat di musim panas. Aku melewati neraka. Semua untuk memberinya dan kakaknya kehidupan yang layak. Untuk menyediakan makanan di meja, pakaian di punggung mereka, atap di atas kepala mereka, untuk memberi mereka pendidikan, masa depan. Suaranya sekarang serak, bukan karena air mata, tetapi karena emosi murni, rasa sakit, cinta,
Dan ketika kamu muncul, aku memberimu kesempatan. Aku bisa saja mengusirmu. Aku bisa saja mengatakan tidak. Aku bisa saja melarangnya. Tapi aku tidak. Aku memberimu kesempatan. Dan kamu meyakinkanku. Kamu meyakinkanku bahwa kamu adalah pria sejati. Bahwa kamu akan menjaganya. Bahwa kamu akan membuatnya bahagia. Jeda panjang. Dan lihat apa yang kamu lakukan. Keheningan lagi. Randy menangis sekarang, tidak mengeluarkan suara. Hanya menangis. Air mata mengalir di wajahnya, menetes ke lantai. Dia tidak menyeka air matanya. Dia hanya membiarkannya jatuh. Dan ayahku terus berbicara. Apa kamu punya ide bagaimana rasanya melihat putrimu menderita? Melihatnya menangis? Melihatnya benar-benar hancur? Apa kamu punya ide jenis rasa sakit seperti apa yang dibawa itu bagi seorang ayah? Randy perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak, dia tidak tahu. Nah, biarkan aku memberitahumu, itu adalah rasa sakit terburuk di dunia karena tidak ada yang bisa kulakukan tentang itu. Aku tidak bisa menghilangkan rasa sakit itu darinya. Aku tidak bisa memperbaikinya. Aku hanya bisa duduk di sini. Aku hanya bisa memeluknya dan melihatnya menderita. Ayahku berdiri perlahan. Randy menyusut kembali ke sofa. Tapi ayahku tidak berjalan ke arahnya. Dia hanya berdiri di sana menjulang di atasnya. Melihat ke bawah, dan kamu tahu bagian terburuknya. Bagian terburuknya adalah kamu melakukan ini dengan sengaja. Itu bukan kecelakaan. Itu bukan kesalahan. Itu adalah pilihan. Kamu memilih untuk berselingkuh. Kamu memilih untuk berbohong. Kamu memilih untuk menghancurkan keluarga ini. Dan kamu masih punya nyali untuk memposting fotonya. Arya, yang selama ini bersandar di dinding dekat pintu, akhirnya melangkah maju. Dia berdiri tepat di samping ayahku. Dua pria besar berdiri tegak. Randy duduk di ujung sofa, kecil, hancur, rusak, dan Arya berbicara. Apa kamu tahu mengapa aku datang ke sini dengan seragam malam ini? Randy menatapnya, matanya merah dan bengkak. Tidak, untuk mengingatkan diriku bahwa aku punya lencana untuk dihormati, sebuah institusi untuk dihormati, karir untuk dipertahankan. Karena jika aku tidak mengenakan seragam ini, jika aku tidak punya lencana ini tersemat di dadaku, kamu tidak akan duduk di sini berbicara sekarang. Kamu akan berada di ICU. Randy menelan ludah keras. Adikku mempercayaimu, Arya membentak, suaranya meninggi. Dia membuka hatinya padamu. Dia membangun kehidupan bersamamu. Dia punya anak denganmu, keponakanku. Anak yang memanggilmu ayah. Yang mencintaimu, yang menunggu di jendela agar kamu pulang dari perjalananmu, yang mengira kamu adalah pahlawannya. Suara Arya kini keras, cukup keras untuk bergema di ruangan itu. Dan kamu pergi ke pantai dengan wanita lain, bergandengan tangan, tersenyum seperti dua kekasih SMA. Dan kamu memposting fotonya. Arya, tolong. Itu adalah kesalahan. Kesalahan? Arya meludah. Kata-kata itu jatuh seperti batu. Adalah dia menikahimu? Randy menjatuhkan kepalanya ke tangannya. Dia tidak punya jawaban, tidak ada pembelaan, tidak ada argumen, dan itulah saat aku tidak bisa menahannya lagi. Aku telah berdiri diam di sudut ruangan sepanjang waktu. Hanya menonton, hanya mendengarkan, membiarkan ayah dan kakakku berbicara, membiarkan mereka membelaku, membiarkan mereka melindungiku. Tetapi pada saat itu, sesuatu di dalam diriku akhirnya putus. Kemarahan, rasa sakit, pengkhianatan, penghinaan yang luar biasa, semuanya. Sekaligus, meledak. Berapa lama? Suaraku keluar lebih keras dari yang kuduga. Lebih kuat dari yang kukira mampu kulakukan. Randy menatapku, dan aku melihatnya. Aku melihat air mata, penyesalan, rasa bersalah, keputusasaan mutlak. Tapi aku tidak merasakan sedikit pun belas kasihan. Sama sekali tidak setetes pun. Siapa dia, Randy, dan berapa lama? Dia menjatuhkan kepalanya lagi dan jawabannya keluar begitu pelan, begitu lemah. Aku hampir tidak mendengarnya. Priska. Dia bekerja denganku di departemen pemasaran. Berapa lama? Dia tidak menjawab. Dia hanya duduk di sana, menunduk, gemetar.
Sudah berapa lama kamu tidur dengannya? Dunia berhenti. Lantai lenyap di bawahku. Semua oksigen terhisap dari ruangan. 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Dia sudah bersamanya selama 8 bulan. 8 bulan berbohong di depanku. 8 bulan tidur di tempat tidurku di malam hari dan bersamanya di siang hari. 8 bulan mempermainkanku sebagai orang bodoh. 8 bulan menjalani kehidupan ganda. 8 bulan. Aku merasakan kakiku lemas. Ruangan mulai berputar. Aku memegang lengan kursi di sampingku agar tidak pingsan. Aku menarik napas dalam-dalam. Sekali, 2 kali, 3 kali, berusaha tidak pingsan. Berusaha mempertahankan kendali. Apakah kamu menggunakan uang kami untuk membawanya ke pantai? Hening? Apakah kamu menggunakan uang yang kita tabung? Uang yang kita kerjakan mati-matian untuk membawa selingkuhanmu ke Makassar? Ya. Dan itu saja. Itulah saat tepat ayahku bergerak. Aku pikir dia akan memukulnya. Aku benar-benar berpikir begitu. Aku pikir dia akan menerjang. Aku pikir kemarahan akhirnya akan memuncak dan ayahku akan melakukan apa yang diinginkan setiap ayah ketika dia melihat seorang pria menghancurkan putrinya. Tapi dia tidak. Ayahku tidak menyentuhnya sama sekali. Dia tidak mengangkat tangannya. Dia tidak berteriak. Dia hanya berdiri tegak, menatap Randy dengan jijik mutlak, dan berkata dengan ketenangan sedingin es di dunia, "Aku jijik padamu. Muak. Dan aku tidak ingin melihat wajahmu lagi seumur hidupku." Kamu dengar aku? Randy mengangguk, terisak, gemetar. Kamu tidak lagi diterima di rumahku. Kamu tidak lagi diterima di dekat putriku. Kamu tidak lagi menjadi bagian dari keluarga ini sejauh yang kuperhatikan. Kamu mati hari ini, dan kemudian ayahku berbalik. Dia berjalan melewatiku, berhenti, mencium keningku dengan lembut. Apapun yang kamu butuhkan, sayang. Apapun itu, kamu hubungi aku. Dan dia berjalan keluar. Dia menuruni tangga, masuk ke truknya, menyalakan mesin, dan pergi, meninggalkan Randy duduk di sana hancur, menangis, tahu bahwa dia tidak hanya kehilangan istrinya, tetapi dia telah kehilangan rasa hormat dari ayah mertuanya. Dan bagi pria seperti ayahku, itu lebih buruk daripada pukulan fisik apapun. Itu adalah hukuman mati yang hidup. Randy duduk di sana selama beberapa detik, menatap lantai, tidak lagi menangis, hanya kosong, seolah kenyataan akhirnya meresap. Seolah dia akhirnya memahami besarnya kesalahan astronomis yang telah dia buat. Dia menatapku dan aku melihatnya di matanya, penyesalan, rasa bersalah, keputusasaan, ketakutan. Tapi aku tidak merasakan apa-apa. Sama sekali tidak ada. Anissa, tolong. Bisakah kita bicara berdua saja? Tolong. Arya melangkah maju, cepat, agresif. Dia tidak akan tinggal sendirian denganmu, Arya, demi Tuhan, dia istriku. Dia adikmu. Dan kamu kehilangan hak untuk berdua dengannya. Detik kamu memposting foto itu, detik kamu berbohong padanya, detik kamu berselingkuh darinya selama 8 bulan. Kamu tidak punya hak apapun di sini lagi. Randy menatapku, memohon. Memohon seolah aku akan memberinya jalan keluar. Seolah aku akan memaafkannya. Seolah semua ini bisa diperbaiki. Seolah 8 bulan kebohongan bisa dihapus dengan kata maaf. Tapi tidak bisa. Itu rusak tanpa bisa diperbaiki. Tidak ada jalan kembali. Keluar, Randy. Anissa, tolong biarkan aku menjelaskan. Keluar. Suaraku bergema di dinding. Randy menyusut. Dia perlahan berdiri, meraih gagang koper yang masih tergeletak di lantai di sampingnya, dan berjalan menuju pintu. Arya membukanya. Dan saat Randy berjalan melewatinya, Arya membungkuk dan berbicara. Suaranya adalah bisikan rendah yang mengancam, tetapi setiap kata sangat jelas. Setiap kata adalah janji. Jika kamu kembali ke sini tanpa izinnya, aku akan menangkapmu karena melanggar batas. Jika kamu mencoba menghubunginya dan dia menyuruhmu berhenti, aku akan menangkapmu karena pelecehan. Jika kamu mendekati Raffi tanpa izinnya, aku akan menangkapmu karena melanggar perintah perlindungan. Kamu paham? Randy tidak menjawab. Dia hanya berjalan keluar, menundukkan kepala, seperti anjing yang dipukuli, seperti pria yang kalah. Dia menuruni tangga,
masuk ke mobilnya, menyalakan mesin, dan pergi. Melarikan diri dari tempat kejadian. Arya menutup pintu, mengunci gembok, dan berjalan menghampiriku. Dia memelukku erat dengan lengan besarnya. Dan baru saat itulah aku hancur lagi. Aku menangis meluapkan semua yang selama ini kutahan. Semua yang tidak bisa kutangisi di depan Raffi. Aku menangis sampai air mataku habis. Dan kakakku hanya memelukku erat dan aman. Persis seperti yang dilakukan ayah kami. Ini akan baik-baik saja, Anissa. Ini akan baik-baik saja. Dia tidak akan mengganggumu lagi. Aku di sini. Aku akan menjagamu. Aku akan menjaga Raffi. Semuanya akan baik-baik saja. Tapi tidak. Tidak pada saat itu, tidak malam itu dan tidak di hari-hari berikutnya. Arya tinggal sampai tengah malam. Dia menolak meninggalkanku sendirian. Dia tidur di sofa. Bahkan ketika aku bilang dia tidak perlu, dia bersikeras. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian malam ini. Lupakan saja. Dan dia tinggal. Aku mencoba tidur, tetapi tidak bisa. Aku hanya menatap langit-langit, memutar ulang semua yang telah terjadi. Setiap kata, setiap tatapan, setiap air mata. 8 bulan. Dia telah mengkhianatiku selama 8 bulan, dan aku tidak menyadarinya, atau aku menyadarinya, dan hanya tidak ingin mempercayainya. Selama beberapa hari berikutnya, kenyataan mulai meresap perlahan, seperti gelombang beku yang tak henti-hentinya. Pesan-pesan terus berdatangan. Orang-orang bertanya apakah aku baik-baik saja. Orang-orang menawarkan dukungan. Orang-orang mencari detail. Orang-orang hanya mencari gosip. Aku memblokir sebagian besar dari mereka. Aku hanya membalas lingkaran terdalamku, sepupuku, sahabat-sahabatku, bibiku, dan tangkapan layar. Oh, tangkapan layar itu, secara keseluruhan, 14 orang telah mengambil tangkapan layar foto itu. 14. Dan setiap dari mereka mengirimkannya kepadaku. Anissa mengambil tangkapan layar jaga-jaga kamu membutuhkannya. Disimpan di sini. Beritahu aku jika kamu butuh sesuatu. Seolah aku menginginkannya. Seolah menatap gambar itu berulang kali tidak seperti memelintir pisau di perutku. Seolah setiap tangkapan layar bukanlah pengingat brutal bahwa penghinaanku adalah publik, bahwa 87 orang telah menyaksikan perselingkuhan mencolok suamiku. Tapi aku menyimpannya. Aku memindahkannya semua ke album tersembunyi di ponselku karena sesuatu di dalam diriku, semacam insting bertahan hidup memberitahuku bahwa aku akan membutuhkannya. Randy mencoba meneleponku pada hari Minggu, 3 kali di pagi hari, 2 kali di sore hari, sekali di malam hari. Aku tidak menjawab satupun. Aku memblokir nomornya. Dia mengirimiku DM di Instagram, beberapa di antaranya. Anissa, tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku menyakitimu. Tapi aku mencintaimu. Aku mencintai putra kita. Bisakah kita bicara saja? Aku juga memblokirnya di Instagram. Dia mengirim email, sayang, aku tahu kamu tidak ingin bicara denganku sekarang. Aku mengerti, tapi tolong baca ini. Aku membuat kesalahan terbesar dalam hidupku. Priska tidak berarti apa-apa bagiku. Itu hanya hal bodoh yang terjadi. Aku bingung. Aku stres dengan pekerjaan. Aku tidak tahu apa yang merasukiku, tapi aku mencintaimu. Aku ingin keluarga kita kembali. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku tidak membalas. Aku hanya mengarsipkannya. Pada Senin pagi, aku mengantar Raffi ke prasekolah, kembali ke rumah, dan menelepon seorang pengacara yang direkomendasikan sepupuku, Ibu Rahel Kartika, SH, seorang pengacara hukum keluarga dan perceraian yang tangguh. Kantornya di pusat kota di gedung pencakar langit yang ramping. Aku mendapat janji temu pada sore itu juga. Pukul 3 sore aku duduk di seberangnya. Itu adalah kantor modern yang indah. Meja kaca, rak buku berjajar dengan buku hukum tebal. Ijazah berbingkai dari universitas ternama terpampang di dinding. Dia seorang wanita berusia pertengahan 40 kotaan, rambut diikat rapi, kacamata tajam, mengenakan blazer biru tua. Serius, profesional, lugas. Dia menjabat tanganku, menawariku sebotol air atau kopi. Aku mengambil air, duduk,
menarik napas dalam-dalam, dan menceritakan seluruh ceritanya dari awal sampai akhir. Pernikahan, Raffi, perjalanan, tanda bahaya yang kuabaikan, foto itu, 87 tayangan, 14 tangkapan layar, ayah dan kakakku, pengakuan Randy di ruang tamuku, 8 bulan perselingkuhan, semuanya. Dia mendengarkan dalam keheningan total, mencatat di sebuah notepad hukum. Sesekali menyela untuk mengajukan pertanyaan spesifik. Dia secara verbal mengakui perselingkuhan di depan saksi. Ya, kalian punya properti bersama? Ya, sebuah kondominium. Ketika aku selesai, dia meletakkan pulpennya di meja, melepas kacamatanya, dan menatapku tepat di mata. Anissa, aku akan jujur padamu. Kamu memiliki kasus yang sangat kuat. Perselingkuhan yang didokumentasikan, 14 bukti digital, saksi pengakuan verbal, aset bersama, anak di bawah umur. Kami akan mendapatkan semua yang kamu minta. Jantungku berdebar kencang. Semuanya, semuanya. Hak asuh tunggal secara hukum dan fisik atas putramu dengan pembatasan kunjungan yang sangat ketat, tunjangan anak, tunjangan pasangan, pembagian aset yang sangat menguntungkan. Jika dia tidak melawannya, kita bisa mendapatkan keputusan cerai yang ditandatangani oleh hakim dalam 2 atau 3 bulan. Jika dia melawannya, mungkin butuh waktu sedikit lebih lama, tetapi kamu tetap akan menang. Dia tersenyum. Tapi itu bukan senyum manis. Itu adalah senyum hiu yang tahu ada darah di air. Senyum seorang pengacara yang tahu dia sudah memenangkan pertarungan bahkan sebelum dimulai. Kami akan menghancurkannya, Anissa. Serahkan padaku, dan itulah persisnya yang terjadi. Permohonan cerai diajukan pada minggu berikutnya. Rachel menyiapkan semua dokumentasi. Dia melampirkan tangkapan layar. Dia melampirkan pesan teks dari grup obrolan keluarganya di mana dia mengakui foto itu nyata. Dia menyusun pernyataan tertulis untuk ditandatangani ayah dan kakakku, bersaksi bahwa mereka hadir ketika dia secara verbal mengakui perselingkuhan 8 bulan. Dia memanggil catatan banknya, membuktikan dia menghabiskan dana perkawinan untuk perjalanan ke Makassar ketika dia mengklaim berada di Surabaya. Randy diserahkan surat panggilan, dan dia tidak melawan. Dia tidak membantah satu hal pun. Bagaimana bisa? 87 orang telah melihat foto itu. 14 tangkapan layar beredar. 2 saksi telah mendengarnya mengaku. Dia mengakuinya di WhatsApp, catatan bank membuktikannya. Dia tidak punya pembelaan, tidak ada argumen, tidak ada jalan keluar. 2 minggu setelah diserahkan surat panggilan, dia menghubungi kantor Rachel meminta penyelesaian. Saya tidak ingin memperpanjang ini, katanya. Saya hanya ingin menyelesaikan ini secepat dan semudah mungkin. Rachel meneleponku. Dia ingin berdamai. Apakah kita bernegosiasi? Ya, tapi aku ingin persis seperti yang kamu janjikan padaku. Anggap saja selesai. Penyelesaian diselesaikan seminggu kemudian. Dan hasilnya adalah hak asuh tunggal secara hukum dan fisik Raffi sepenuhnya kepadaku. Randy diberikan kunjungan terbatas. Setiap 2 minggu sekali dari jam 9 pagi hari Sabtu sampai jam 6 sore hari Minggu, diawasi ketat selama 6 bulan pertama. Setelah itu, kami bisa meninjau kembali ketentuan. Tunjangan anak, Rp3.500, 000 per bulan, langsung ditransfer paling lambat tanggal 5 setiap bulan. Ditambah, dia bertanggung jawab atas 50% dari semua biaya ekstrakurikuler dan biaya medis di luar tanggungan, kegiatan sekolah, dokter gigi, resep, tunjangan pasangan, tunjangan hidup, 800.000 per bulan selama 2 tahun, mengkompensasi fakta bahwa aku telah mengurangi pekerjaan lepas untuk membesarkan anak kami dan mengelola rumah tangga, sementara dia keluar bekerja atau berpura-pura bekerja. Kondominium sepenuhnya milikku. Dia menandatangani akta pengalihan kepemilikan yang mengalihkan seluruh kepemilikannya kepadaku. Dia pergi tanpa apa-apa dari rumah, mobil, Honda Accord 2022 dipindahkan sepenuhnya atas namaku, furnitur, peralatan, semuanya di dalam kondominium, milikku. Randy pergi dengan Ford Focus 2015, lamanya yang dia miliki sebelum kami menikah dan pakaiannya. Hanya itu. Dia menandatangani dokumen tanpa keluhan sedikit pun, tanpa membantah,
tanpa meminta modifikasi. Dia hanya menandatanganinya. Dan ketika dia keluar dari kantor mediator itu pada hari itu diselesaikan, dia keluar tanpa apa-apa. Tanpa istri, tanpa putra yang tinggal di bawah atapnya, tanpa rumah, tanpa mobil bagus, tanpa furnitur, dan tanpa harga diri, dan aku tidak merasa kasihan padanya. Sama sekali tidak. Aku kemudian mengetahui dari adiknya Ira, yang tetap berhubungan denganku karena dia benar-benar jijik dengan kakaknya bahwa Randy pindah ke Makassar setelah perceraian diselesaikan. Dia ingin lebih dekat dengan Priska, rekan kerja, wanita dari pantai, selingkuhannya. Dia menyewa apartemen kecil yang mahal di sana, meminta transfer perusahaan, dan pergi. Itu berlangsung 4 bulan. Tepat 4 bulan. Ira meneleponku untuk memberiku berita. Anissa, kamu tidak akan percaya ini. Priska mencampakkannya. Dia mencampakkannya. Ya. Kamu tahu apa yang dia katakan padanya? Dia berkata, aku tidak akan berkencan dengan pria yang berselingkuh dari istrinya. Jika kamu melakukannya padanya, kamu akan melakukannya padaku. Aku tidak bisa mempercayaimu. Dan dia mengusirnya. Aku tertawa. Itu bukan tawa bahagia. Itu adalah tawa yang penuh ironi. Keadilan puitis murni. Bahkan selingkuhan pun tidak mempercayai si tukang selingkuh karena dia tahu persis apa yang mampu dia lakukan. Dan dia tidak ingin menjadi korban berikutnya. Randy kembali ke Bandung 3 minggu kemudian. Dia tinggal sendiri sekarang di apartemen kecil yang jelek jauh di Bandung Utara. Jauh dari pusat kota, jauh dari semua orang. Dia bertemu Raffi setiap 2 minggu sekali ketika dia benar-benar datang karena setengah dari waktu dia membatalkan. Ada sesuatu yang muncul di pekerjaan. Aku tidak enak badan, aku ada keadaan darurat. Selalu ada alasan, dan Raffi. Raffi tidak benar-benar bertanya tentang ayahnya lagi. Awalnya, dia bertanya, Ibu, ayah di mana? Mengapa dia tidak tinggal di sini lagi? Aku menjelaskannya kepadanya dengan tenang, sabar, tanpa menjelek-jelekkan Randy, karena meskipun pria itu menghancurkanku, dia tetaplah ayah putraku. Ayah dan ibu tidak menikah lagi, sayang. Kami tidak tinggal di rumah yang sama. Tapi dia sangat mencintaimu dan kamu akan segera bertemu dengannya. Tapi mengapa kalian tidak menikah? Karena terkadang orang berubah dan mereka tidak bisa hidup bersama lagi. Tapi itu sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun dan kami berdua sangat mencintaimu. Dia menerimanya. Anak-anak beradaptasi jauh lebih cepat daripada orang dewasa. Anak-anak berputar dan maju. Sekarang dia berusia 5 tahun dan dia tidak duduk di dekat jendela menunggu. Dia tidak cemas pada Jumat malam bertanya, apakah ayah akan datang besok? Dia hanya hidup. Dia bermain. Dia pergi ke sekolah. Dia tumbuh dewasa. Orang tua Randy, Pak Budi dan Ibu Siti, tidak pernah berbicara langsung denganku lagi. Ibu Siti mengirimiku pesan teks singkat seminggu setelah semuanya meledak. Anissa, kata-kata tidak bisa mengungkapkan betapa dalam penyesalan ibu. Tolong maafkan ibu atas putra ibu. Ibu tidak membesarkannya menjadi pria seperti ini. Ibu sangat menyesal. Aku tidak membalas. Bukan karena aku marah padanya, tetapi karena tidak ada yang perlu dikatakan. Itu bukan salahnya. Itu salah Randy. Hanya dia. Pak Budi tidak pernah menghubungi. Tidak ada pesan teks. Tidak ada panggilan. Tidak ada kunjungan. Keheningan total. Aku tahu dari Ira bahwa mereka patah hati. Ibu menangis setiap hari. Anissa, dia sangat merindukan Raffi. Dia ingin melihatnya, tetapi dia terlalu malu untuk bertanya padamu. Malu apa? Atas apa yang Randy lakukan. Dia entah bagaimana berpikir itu salahnya. Seolah dia gagal sebagai seorang ibu. Itu bukan salahnya, Ira. Itu salah Randy. Aku tahu. Tapi dia tidak bisa menerima itu. Ayahku juga. Dia hampir tidak berbicara dengan Randy. Ketika Randy datang ke sana, ayahku praktis mengabaikannya. Tidak akan menatap matanya. Tidak akan bercakap-cakap. Hanya memberinya jawaban satu kata. Dia sangat malu dengan putranya sendiri. Aku mengerti. Aku mengerti rasa sakit mereka, rasa malu mereka,
Kekecewaan mereka yang menghancurkan karena melihat putra mereka sendiri menjadi penjahat, melihat putra mereka menghancurkan keluarganya sendiri dan kehilangan segalanya karena pilihan yang menyedihkan, bodoh. Tapi aku tidak memaafkannya. Aku tidak memaafkan Randy dan aku juga tidak memaafkan keheningan mereka. Hari ini, aku berusia 31 tahun. Aku tinggal di kondominium yang dulu milik kami. Sekarang, itu sepenuhnya milikku, lunas sepenuhnya. Akta itu atas namaku dan hanya namaku. Aku masih bekerja dari rumah. Bisnis desain grafisku berkembang pesat. Aku mendapatkan klien yang lebih besar, proyek yang lebih besar. Aku menghasilkan uang banyak. Jauh lebih baik daripada ketika aku menikah. Aku menjaga Raffi. Dia semakin besar sekarang. 5 tahun, cantik, cerdas, penyayang, lucu, dan bahagia. Yang terpenting, dia bahagia. Dia berkembang di prasekolah. Dia punya teman-teman kecil, dia suka menggambar. Dia suka bermain sepak bola. Dia adalah anak yang normal, sehat, dan berperilaku baik. Sesekali, dia bertanya tentang ayahnya, tetapi semakin jarang. Ibu, apakah ayah akan datang akhir pekan ini? Tidak, nak. Bukan akhir pekan ini. Akhir pekan depan? Oh, oke. Dan dia berlari kembali ke mainannya. Sesederhana itu, ayahku datang setiap hari Minggu secara rutin. Dia makan siang bersama kami, bergulat di lantai dengan Raffi, menemaniku. Kami berbicara tentang segalanya, tentang tidak ada apa-apa, tentang kehidupan, dan selalu sebelum dia pergi, dia menanyakan pertanyaan yang sama persis kepadaku. Kamu baik-baik saja, sayang? Aku baik-baik saja, ayah. Kamu yakin? Aku yakin. Jika kamu butuh apapun, kamu tahu nomorku. Aku tahu, ayah. Aku akan meneleponmu. Dan dia tersenyum. Senyum khas ayah. Senyum yang mengatakan tanpa menggunakan kata-kata apapun. Aku melindungimu. Aku selalu melindungimu. Dan aku akan melindungimu sampai napas terakhirku. Arya mampir sekali atau 2 kali seminggu. Selalu berseragam. Selalu mengawasi segalanya, selalu memeriksa. Apakah dia mengganggumu? Tidak. Apakah tunjangan anak masuk ke rekeningmu tepat waktu? Ya. Jika dia terlambat 1 jam saja, kamu beritahu aku. Aku akan mengurusnya. Aku akan memberitahumu, Arya. Aku beruntung. Aku tahu banyak wanita di luar sana tidak punya ayah sepertiku, tidak punya kakak sepertiku, tidak punya keluarga seperti ini. Aku punya. Dan itu membuat semua perbedaan di dunia. Aku belajar banyak melalui seluruh mimpi buruk ini. Aku belajar bahwa 3 menit dapat mengubah jalannya seluruh hidup. 3 menit 180 detik. Durasi cerita Instagram. Jumlah waktu yang tepat yang dibutuhkan 87 orang untuk melihatnya. Untuk 14 orang untuk mengambil tangkapan layar. Untuk pernikahan berakhir. Untuk keluarga runtuh menjadi debu. 3 menit. Randy berpikir dia bisa menjalani 2 kehidupan yang sepenuhnya terpisah. 1 di Bandung bersamaku dan Raffi, dan 1 di Makassar dengan Priska. Dia pikir dia cukup licik, cukup hati-hati, cukup cerdas. Dia pikir dia tidak akan pernah ketahuan. Atau mungkin dia berpikir bahwa bahkan jika dia ketahuan, aku akan memaafkannya. Aku akan menyapu masalah ini di bawah karpet, menelan harga diriku, dan melanjutkan hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi dia melupakan beberapa detail penting. Dia lupa bahwa ponsel mengkhianatimu, bahwa ibu jari terpeleset, bahwa foto diposting ke audiens yang salah, bahwa seseorang selalu online, bahwa tangkapan layar ada, dan bahwa internet itu abadi. Dan kemudian 3 menit sudah cukup. 3 menit bagi dunia untuk melihat persis siapa kamu. 3 menit bagi hidupmu untuk meledak. 3 menit untuk kehilangan segalanya. Randy kehilangan semuanya. Istrinya, kehadiran putranya dalam kehidupan sehari-harinya. Rumahnya, mobilnya, rasa hormat dari keluarganya, rasa hormat dari teman-temannya, rasa hormat terhadap dirinya sendiri. Semua karena 3 menit. Karena sebuah foto yang dia lupa untuk tidak posting atau diposting berpikir tidak ada yang akan melihatnya atau diposting hanya karena dia tidak peduli. Dan kamu tahu apa yang kupelajari dari semua ini?
Aku belajar bahwa perselingkuhan selalu terungkap. Selalu. Mungkin butuh sehari. Mungkin butuh sebulan. Mungkin butuh setahun. Tapi itu selalu terungkap karena kebohongan memiliki kaki pendek. Karena pembohong akhirnya tergelincir. Karena selalu ada foto, tangkapan layar, saksi, ujung yang longgar. Aku belajar bahwa aku jauh lebih kuat dari yang pernah kubayangkan, bahwa aku bisa memulai kembali, bahwa aku bisa membesarkan putraku sendirian, bahwa aku bisa menghidupi diriku sendiri, membangun kembali hidupku, dan berdiri tegak. Aku belajar bahwa keluarga adalah segalanya. Bahwa memiliki ayah yang akan meninggalkan segalanya dan berkendara melintasi kota untuk membela kehormatanmu adalah berkah mutlak. Bahwa memiliki kakak yang muncul dengan rompi anti peluru untuk melindungimu adalah suatu kehormatan. Memiliki orang-orang yang benar-benar mencintaimu, yang melindungimu ketika langit runtuh, membuat semua perbedaan di alam semesta. Dan yang terpenting, aku belajar bahwa aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Aku pantas mendapatkan seorang pria yang menghormatiku, yang menghargaiku, seorang pria yang tidak membutuhkan validasi eksternal untuk merasa lengkap, seorang pria yang menatapku dan melihat segala yang dia inginkan, yang tidak berselingkuh, yang tidak berbohong, yang tidak mempermainkanku. Dan jika pria itu tidak ada, itu tidak masalah karena aku belajar bahwa aku tidak membutuhkan seorang pria untuk bahagia. Aku punya putraku, ayahku, kakakku, karirku, rumahku, harga diriku, dan harga diriku sendiri, dan bagiku, itu lebih dari cukup. Jika kamu sampai sejauh ini, jika kamu mendengarkan seluruh cerita ini dari awal hingga akhir, aku ingin mengucapkan terima kasih dari lubuk hatiku yang terdalam. Sungguh, aku tahu itu bukan pendengaran yang mudah, aku tahu itu berat, itu memicu banyak hal. Itu membuatmu berpikir, merenung, mempertanyakan segalanya, tapi itu nyata. Itu terjadi padaku dan itu bisa terjadi padamu atau seseorang yang kamu cintai sekarang juga. Itu sebabnya aku memintamu sekali lagi, tolong berlangganan saluran ini jika kamu belum melakukannya. Tekan bel notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita mendatang. Beri suka pada video ini karena itu benar-benar membantu algoritma mendorong konten ini kepada wanita lain yang mungkin sangat membutuhkannya hari ini. Dan yang terpenting, tinggalkan komentar di bawah. Beritahu aku jam berapa kamu menonton ini. Beritahu aku dari provinsi atau kota mana kamu menonton. Beritahu aku jika kamu pernah mengalami hal serupa. Jika kamu mengenal seseorang yang mengalaminya, jika cerita ini beresonansi denganmu atau membantumu dengan cara apapun, aku membaca setiap komentar. Aku benar-benar melakukannya, dan aku membalas sebanyak yang aku bisa karena aku ingin tahu ada orang-orang di luar sana yang mendengarkan. Orang-orang yang mengerti, orang-orang yang bisa mengaitkan, orang-orang yang perlu tahu bahwa mereka tidak sendirian karena kita tidak sendirian. Kita tidak pernah sendirian. Selalu ada seseorang yang telah melewati api yang sama persis. Seseorang yang mengerti, seseorang yang selamat. Dan jika kamu sedang mengalami sesuatu yang mencurigakan sekarang, jika nalurimu memberitahumu ada sesuatu yang salah dengan suamimu, jika perhitungannya tidak cocok, perhatikan. Perhatikan baik-baik media sosialnya, ponselnya yang selalu diletakkan terbalik, perubahan kode sandi yang tiba-tiba, panggilan telepon yang dilakukan di luar teras, peningkatan perjalanan kerja, alasan yang tidak masuk akal. Perhatikan tanda-tanda bahaya karena tanda-tanda itu selalu ada. Kita hanya perlu memiliki keberanian untuk melihatnya, keberanian untuk mempertanyakannya, keberanian untuk menghadapi kebenaran. Dan jika suatu hari sebuah foto muncul, sebuah foto yang diposting secara tidak sengaja, dihapus 3 menit kemudian, ingat ini. Tangkapan layar ada. Internet itu abadi dan 87 orang adalah kerumunan. Randy berpikir 3 menit itu tidak ada artinya. 87 orang membuktikan dia salah besar.